Ya, sepertinya sudah terprediksi bahwa Amerika Serikat tidak akan berkomitmen ya dengan kesepakatan yang sudah dibuat begitu ya. Dan bahkan yang fantastis adalah dalam waktu 2 hari 170 target fasilitas umum rusak, bahkan 14 orang juga meninggal dunia. Ini apakah gencatan senjata akhirnya berhasil secara de facto atau seperti apa? Kita langsung bahas ya. Bersama dengan Sofwan Al-Banda Hoirozat, analis hubungan internasional UI. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada Irfan Maulana, analis Timur Tengah TV One. Selamat pagi Kang Irfan. Selamat pagi. Saya mau ke Mas Sofwan dulu ya. Kalau misalnya kita lihat aksi saling serang, saling balas begitu ya, apakah ini artinya mengakhiri gencatan senjata? Masih relevan nggak adanya gencatan senjata atau secara de facto sudah berakhir? Ya, kalau Donald Trump bilang sudah berakhir, tapi tentu saja kita masih melihat ya, kalau kita lihat gambar yang lebih besar kan sebenarnya kondisinya belum berubah. Amerika Serikat masih berada dalam situasi dia butuh keluar dari konflik yang berlarut. Iran juga sebenarnya butuh untuk keluar. Tapi pada saat yang bersamaan, keduanya tentu memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa leverage-nya nggak hilang. Nah ini kan kalau kita lihat peristiwa dalam 2 hari ini dipicu kalau Amerika Serikat mengatakan karena Iran melakukan serangan terhadap kapal, ya, ada 3 kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz. Itu tapi melewati jalur bukan jalur yang dikasih endorsement oleh Iran dan tidak dikoordinasikan dengan Iran. Iran melihat itu sebagai ancaman terhadap daya tawar dia, karena kalau selama masa perundingan ini kemudian Amerika Serikat ternyata bisa membangun jalur alternatif baru, maka daya tawar Iran di dalam perundingan maupun untuk memastikan bahwa perundingannya nanti bisa tidak dilanggar itu jadi hilang karena ada jalur alternatif. Iran tidak lagi memegang kendali atas Selat Hormuz. Di sisi lain, Amerika Serikat itu dalam penjelasannya melihat bahwa MOU ini, terutama pasal 5-nya itu, tidak berarti bahwa semua kapal yang lewat Hormuz itu harus lapor dulu ke Iran. Jadi mereka punya penafsiran yang berbeda terhadap gencatan senjata ini. Dan kemudian Amerika Serikat melihat bahwa serangan Iran ke 3 kapal tersebut adalah pelanggaran terhadap gencatan senjata, dan Amerika Serikat kemudian melakukan serangan untuk memaksa untuk kemudian menunjukkan lagi dia punya kapasitas loh, karena kalau Amerika Serikat tidak melakukan itu dia tambah lemah lagi gitu kan ya di dalam daya tawar tersebut. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah gencatan senjata berarti sudah berakhir? Belum tentu. Ini adalah tantangan yang paling berat untuk gencatan senjata yang selama ini berlangsung, tetapi masih bisa diselamatkan kalau kedua belah pihak tidak terjebak di dalam eskalasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Nah ini kan problemnya, sekarang siapa yang kemudian mau menurunkan eskalasi, karena keduanya masih mau menunjukkan bahwa saya loh yang pegang tangga eskalasinya. Saya loh yang pegang leverage-nya. Amerika Serikat kan menyerang dengan serangan besar untuk menunjukkan bahwa saya punya daya tawar karena kekuatan militer saya lebih kuat. Iran harus membalas, karena kalau Iran tidak membalas dan kemudian langsung balik ke meja perundingan, ya dia terlihat sebagai pihak yang lebih lemah, nanti tawar-menawarnya lebih lemah. Nah ini mereka mencari equilibrium baru untuk kemudian kembali lagi ke negosiasi. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu, naik terus. Gitu loh. Jadi ini bahaya sekali, tetapi masih bisa diselamatkan kalau keduanya masih bisa rasional. Pasti ada juga pertarungan internal di dalam masing-masing gitu ya. Oke, Kang Irfan, kalau kita lihat ini berdasarkan waktu, ini kan bertepatan juga bersamaan dengan pemakaman, upacara pemakaman Ali Khamenei begitu. Ada hubungan tersendiri nggak sih dengan ini? Ada, bisa dihubung-hubungkan. Kalau saya lihat memang momen pemakaman ini selain sekedar ritual pemakaman, tapi juga momentum. Di situ juga ada leverage politik, menunjukkan unjuk gigi lah, terutama kelompok garis keras, hardliner, loyalis, rahbar di Iran untuk menunjukkan kekuatannya. Di mana mereka bisa menghadirkan jutaan massa dalam waktu berhari-hari, proses pemakaman dari mulai Teheran, Qom, bahkan sampai dibawa ke Irak. Di Irak pun ada 3 prosesi ya, penyambutan, kemudian dibawa ke Najaf, tempat pemakaman Imam Ali, kemudian dibawa ke Karbala, tempat syahidnya Imam Hussein gitu ya.
kemudian dibawa kembali ke Iran dan akhirnya dimakamkan di Mashhad, kota kelahiran mendiang Ali Khamenei. Mashhad itu adalah kota termasuk kota paling suci di Iran dan di kalangan kaum Syiah Imamiyah, karena di situ ada makam Imam Ali Ridho, imam ke-7 seingat saya atau ke-8 ya, yang dimakamkan dan juga meninggal karena dia diyakini mati syahid, makanya disebut Mashhad. Itu jadi salah satu kota dianggap paling suci di Iran selain Qom. Jadi ini pesannya, pemakamannya pesan ideologi, mewakili pesan teologis, ideologis, dan politik. Di momentum pasca MOU yang di mata Iran diklaim itu sebagai kemenangan Iran. Jadi pesannya itu mendalam betul tuh prosesi pemakaman ini gitu. Dan ini kan seperti nantang sebetulnya kan, nih gitu loh. Gua masih kuat ngadepin Amerika kan gitu. Dalam prosesi itu, saya melihat mungkin ada manuver dari IRGC, terutama kelompok IRGC yang berbasis selatan untuk menyerang 2 kapal tanker milik Saudi dan Qatar yang melintasi koridor selatan Selat Hormuz yang sebetulnya itu wilayah Oman sebetulnya, wilayah Oman. Tapi betul kata Mas Albana tadi bahwa itu dianggap bisa mengganggu leverage Iran dalam bargaining dia menghadapi Amerika dan Israel. Tapi saya lihat memang saya membaca ada relevansinya. Kemarin kan jutaan orang bawa bendera merah, itu kan bendera merah kalau orang Syiah Imamiyah bawa mengibarkan bendera merah itu bendera perang. Itu artinya siap menumpahkan darah habis-habisan. Kan gitu. Dan sebetulnya juga itu menunjukkan bahwa sebetulnya kelompok garis keras di Iran juga setengah hati menerima MOU ini. Kalau kita lihat pemberitaan di media-media kritis di Iran, bagaimana di internal Iran sendiri antara pemerintah reformis Iran, Pezeshkian, dan kelompok garis keras ini memang terjadi polemik keras. Pasca perundingan MOU ditandatangani, kan muncul demo-demo di Mashhad di Teheran menyebut Araghchi, Galibaf pengkhianat, harus dieksekusi. Karena menurut kelompok garis keras, 14 poin MOU itu dianggap terlalu memberi banyak konsesi buat Amerika dan Israel, Amerika khususnya, terutama soal Hormuz, kedua soal nuklir, dan ketiga soal Libanon. Buat Iran, Libanon itu penting karena ini bagian dari poros Iran yang masih tersisa setelah Suriah jatuh. Setelah Bashar al-Assad jatuh ke kalangan faksi jihadis Sunni, yang itu bagian dari proksi Saudi dan Turki sebetulnya. Jatuh itu kan kira-kira satu kaki Iran tuh diamputasi dengan jatuhnya Bashar al-Assad. Sekarang tersisa Libanon, yang sekarang pun presidennya, Michel Aoun, itu bukan bagian dari poros Iran. Kan di dua calon presiden di Libanon, Sulaiman Franje yang didukung oleh Hezbollah, dan Michel Aoun yang didukung oleh Saudi dan negara Arab. Kang, kalau jadi, misalnya serangan dari Amerika ke Iran, hingga akhirnya kalau tidak salah, pemakaman sampai ditunda ya selama 2 hari. Ini untuk menghentikan penunjukan kekuasaan yang dilakukan oleh Iran selama ini dengan mengundang kepala negara begitu. Gini, bisa dipahami seperti itu. Jadi gini, mungkin buat Amerika show-nya Iran prosesi pemakaman menghadirkan jutaan itu dianggap nantak, bisa saja begitu. Kan Trump bisa bilang begini, gue bisa habisin tuh jutaan orang gitu. Kan gitu, ada pesan nih. Dia bom lah itu jembatan-jembatan kan bisa saja saya habisi itu jutaan orang. Kan semua dalam jangkauan serangan Amerika. Ini kan serangan Amerika juga masuk ke pedalaman Iran. Amerika kan juga menghancurkan jalur kereta Iran menghubungkan dengan Tiongkok dan Rusia. Itu kan sudah ke pedalaman. Sehingga sebagian jemaah massa yang hendak berangkat ke Mashhad gagal menggunakan kereta membeli jalur angkutan umum bis ya, karena jalur keretanya dihancurkan. Itu kan artinya ini juga pesan juga dari Amerika. Gue juga bisa habisi. Gitu loh. Jangan sok-sokan kira-kira begitu. Tapi ini menunjukkan bahwa sebetulnya poinnya 14 poin kemarin itu masih setengah hati. Ada beberapa isu penting soal Libanon, soal Hormuz dan nuklir yang belum clear. Yang di Iran sendiri menjadi persoalan, menjadi polemik keras. Ada pernyataan sekitar 70 anggota Dewan Ahli dari Qom yang memprotes 14 poin itu, dianggap itu mengkhianati Mojtaba Khamenei. Tapi Presiden Iran mengatakan ini semua sudah dikonsultasikan dengan Mojtaba Khamenei. Yang sosoknya sendiri kemarin tidak kelihatan di muka umum. Jadi ini memang masih, menurut saya masih penuh dengan ketidakpastian. Mas Sofwan,
Saya mau tahu, kalau misalnya strategi yang digunakan Washington apakah bergeser mungkin dari deterrence hingga akhirnya sekarang pelemahan militer Iran? Ya, kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang wajar terjadi karena diplomasi itu selalu merupakan two level game ya. Dia merupakan selalu proses dinamis negosiasi antara dua pihak, tapi juga negosiasi dengan pihak di dalamnya sendiri. Kalau saya sampaikan dulu di TV One juga, ada 3 faktor yang akan mempengaruhi apakah negosiasi ini akan berlanjut sampai perundingan damai atau tidak. Pertama adalah faktor spoiler. Siapa faktor spoilernya? Israel. Israel punya kepentingan untuk konflik ini tetap berlanjut. Dan kartu yang dimiliki oleh Israel untuk itu adalah Lebanon. Dan kemarin kita lihat bagaimana kartu Lebanon sekarang berada di dalam posisi yang sulit untuk Iran. Karena Lebanon dan Israel atas prakarsa Donald Trump akhirnya menyepakati kesepakatan yang merugikan Hizbullah. Jadi ini membuat posisi Iran menjadi sulit lagi apakah dia akan kemudian melepaskan Hizbullah atau membela Hizbullah di dalam posisi itu. Tadinya kan dikunci sama Iran dengan kesepakatan Amerika Serikat Iran, tapi sama Israel dibalik dengan kesepakatan Israel dengan pemerintah Lebanon. Nah ini yang kemudian membuka lagi kerawanan bagi kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Iran. Itu jadi faktor pertama. Faktor kedua adalah faktor internal Amerika Serikat. Donald Trump itu kan akhirnya merasa bahwa perang yang kemarin itu merugikan, sudah terbukti merugikan, maka dia mencoba mencari jalur lain untuk kemudian exit, untuk kemudian keluar. Tapi ternyata kemudian upaya dia untuk keluar itu juga tidak disambut dengan sangat positif gitu loh. Jadi ketika dia perang, dikritik habis, popularitasnya turun, menjelang pemilu popularitasnya pada titik terendah, tapi ketika dia berubah sikap, ternyata popularitasnya nggak naik juga. Ternyata malah tadinya yang mengkritik dia karena perang, habis itu mengkritik dia lagi, kalah lu gitu, kalah lu. Lah ini gimana sih gitu, jadi maunya gitu. Jadi bahkan tulisan-tulisan media di Amerika Serikat kan banyak yang ngomong ini kekalahan yang lebih besar daripada kekalahan di Vietnam gitu. Nah jadi insentif untuk kemudian melanjutkan perdamaian juga berkurang karena ternyata saya ganti strategi juga, ternyata responnya nggak positif. Tapi tentu saja nanti akan masih ada dampaknya ke ekonomi, jadi saya kira pressure strukturalnya masih akan mencoba exit. Yang ketiga, faktor internal Iran. Ya tadi kompetisi antara kelompok-kelompok yang melihat diplomasi ini adalah solusi yang lebih sustainable. Mumpung kita sedang berada dalam posisi punya daya tawar, manfaatkan untuk kemudian close the deal, kemudian kita dapat deal yang bagus dari Amerika Serikat, normalisasi, dapat ekonomi dibuka lagi, sanksi tidak di freeze lagi kan, kemarin sudah ada pembukaan rekening yang dibekukan, aset-aset yang dibekukan, bisa jualan lagi dan seterusnya, yang itu akan membuat Iran dalam posisi sustainable. Dalam posisi seperti itu ya Iran harus manfaatkan. Tapi ada faksi-faksi yang mengatakan bahwa ya ini belum selesai, kita lagi di atas, Amerika Serikat ini nggak bisa dipercaya. Nanti pasti Amerika Serikat ini negosiasi cuma karena dia berada dalam situasi nggak ada pilihan. Nanti dia ngumpulin senjata, nanti dia mencoba mencari jalan mengurangi leverage Iran, sehingga kalau nanti dia sudah nggak ada ikatan lagi, udah nggak ada cekikan lagi, dia akan nyerang lagi gitu loh. Jadi satu, melihat bahwa ini momentum yang harus dimanfaatkan, mumpung lagi bagus posisinya, jadi kita tutup sekarang dealnya. Yang satu, kalau kita tutup dealnya sekarang tanpa jaminan bahwa dealnya ini bisa bertahan, dihajar lagi kita nanti gitu loh. Jadi ini perdebatannya keras juga. Jadi ketiga seimbangan ini, satu faktor Israel, kedua faktor internal Amerika Serikat, ketiga faktor Iran ini membuat ini sangat rentan memang perundingan ini gitu ya. Tapi saya kira ini belum berakhir lah gitu ya. Masih ada harapan tadi. Kalau concern dari internal Iran tadi bisa ketemu win-win-nya, misalnya gimana caranya di dalam negosiasi itu leverage-nya Iran itu tetap ada, tetapi dia tidak eksklusif dikontrol Iran sehingga Amerika Serikat tidak merasa terlalu
kalah total dan negara-negara tetangganya merasa tidak berada dalam sandera Iran. Misalnya, salah satu solusi yang muncul, yang sempat dinegosiasikan adalah, oke, Iran kontrol Hormuz tetapi bersama dengan sebuah konsel yang dibuat oleh GCC. Jadi, concern Iran bahwa Amerika Serikat itu nanti kemudian kalau Iran tidak pegang sepenuhnya, nanti kemudian bisa mengkhianati perjanjian di kemudian hari, itu bisa dikurangi karena Iran masih pegang meskipun dengan koordinasi dengan GCC. Negara-negara tetangganya dan Amerika Serikat serta negara lain tidak merasa disandera karena Iran berkoordinasi dengan GCC. Ada insentif bagi Iran maupun negara-negara Teluk untuk kemudian mencegah konfliknya terjadi lagi. Gitu. Jadi sebenarnya ada solusi-solusi yang bisa dicari untuk membuat concern domestik Iran, concern domestik Amerika Serikat dan negara tetangganya itu bisa ketemu gitu loh. Cuma bisa rasional nggak ini? Dalam situasi begini kan orang sulit untuk rasional. Oke, baik. Saya ke Kang Irfan. Kang Irfan, ini kan Iran kembali menyerang beberapa pangkalan Amerika Serikat ya di Bahrain, Kuwait, Qatar, Yordania. Ini menunjukkan apa sebenarnya dan bagaimana nanti respons mereka terhadap Iran? Begini, ini yang menjadi salah satu persoalan ini di internal Iran sebetulnya. Karena seingat saya ketika terjadinya awal serangan drone dan rudal ke negara Teluk, terutama ke Qatar dan Saudi, Presiden Iran kan menyampaikan permintaan maaf, menelpon Emir Qatar, menelpon MBS gitu. Jadi pernyataan Pezeshkian itu mengatakan bahwa ada kekuatan di luar kendali pemerintah Iran sendiri. Yang apa namanya itu ingin memperlebar eskalasi. Sempat kan muncul wacana ada false flag bahwa itu sebenarnya operasi Israel untuk meningkatkan eskalasi. Di pihak lain juga mungkin ada kelompok di internal Iran sendiri, kelompok hardliner IRGC yang memang di luar kendali presiden. Gitu. Tetapi seingat saya makin kesini negara-negara Teluk sudah mulai lebih rasional. Mereka sudah mulai dalam posisi bahwa kan tadinya gini, leverage-nya Israel itu dengan eskalasi akan memaksa negara-negara Teluk untuk mengambil side di pihak Israel dan menjadikan Israel sebagai patron untuk jaminan stabilitas. Tapi ternyata gagal total. Negara-negara Arab plus Turki dan Pakistan memilih jalur lain dengan bentuk poros baru dan nanti akan ngebangun hubungan baru dengan Iran dalam format geopolitik yang baru. Pertama dibentuk dulu poros Pakistan, Saudi, kemudian melibatkan Mesir dan Turki yang tidak menjadikan Iran sebagai ancaman utama, tapi justru Israel. Gitu. Nah, kalau poros baru ini akan ngebangun hubungan baru dengan Iran, hubungan new normal dengan Iran, dengan hubungan saling percaya dan fakta non-agresi. Dan sudah ada usulan itu dari Saudi, usulan untuk membangun fakta non-agresi dengan Iran. Nah, jadi itu sebetulnya harapan baru bahwa negara Arab dalam posisi tidak menghendaki eskalasi. Itu sebenarnya harapan baru. Pertemuan terakhir negara Teluk kan gitu ya, negara pada posisi itu. Dan itu sebetulnya memaksa Amerika untuk menghentikan ini. Karena tidak dapat dukungan persis dari Teluk gitu. Dan termasuk juga dukungan dari negara NATO. Jadi sebetulnya di sini petualangan Israel berakhir. Israel mencoba mengurangi kerugian itu adalah dengan mengambil Lebanon sebetulnya. Tapi kemauan Israel yang bisa Israel untuk menjadi hegemoni, menjadi patron di sana gagal. Karena negara Arab plus Turki dan Pakistan dengan keterlibatan Pakistan sebagai mediator, yang di belakangnya itu Saudi dan Qatar. Karena dua negara itu menjadi observer di Islamabad dan Tiongkok menghendaki ini segera selesai. Hubungan dengan Iran akan dibangun dalam hubungan baru, dalam new normal, dalam fakta non-agresi. Di pihak lain negara itu akan membangun poros baru. Jadi sebetulnya ini masih harapan ya. Dan ini yang dipahami oleh pemerintahan reformasi Iran. Saya kira ini belum sampai ke kalangan garis keras di Iran. Sehingga tidak heran jika masih ada serangan ke Teluk. Kang Irfan, bagaimana dengan negara-negara mediator seperti katakanlah Qatar, Oman, Turki begitu ya untuk kembali menghidupkan diplomasi? Tapi nanti ya dijawab kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda, apa kabar Indonesia Pagi? Bang Sikat kembali pemirsa.